nama saya Andi Karismatul Mutmainnah dengan NIM 240404500010. Nah, di sini saya akan memaparkan materi sosiantropologi pendidikan dan cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat, di mana seseorang belajar dan berkembang baik secara pengetahuan, keterampilan, maupun sikap agar mampu menjalani kehidupan dan berkontribusi dalam masyarakat. Sementara itu, masyarakat adalah sekelompok orang yang bisa hidup bersama, saling berinteraksi, dan membentuk aturan serta nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan bersama. Pendidikan dan masyarakat itu saling berkaitan erat. Pendidikan membentuk individu yang siap bermasyarakat, sedangkan masyarakat menyediakan lingkungan dan pengalaman yang memperkaya proses pendidikan itu sendiri. Berikut fenomena dan contoh nyata pendidikan dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, anak-anak belajar sopan santun dan nilai-nilai dasar dari orang tua. Di lingkungan sekolah atau kampus, guru atau dosen tidak hanya mengajarkan materi akademik, tetapi juga nilai-nilai sosial seperti kerjasama dalam kelompok, kejujuran saat ujian, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Hal ini membekali siswa untuk menghadapi kehidupan nyata di masyarakat. Sementara di lingkungan masyarakat itu, kegiatan seperti gotong royong dan posyandu menanamkan rasa peduli dan kebersamaan. Semua ini menunjukkan proses pendidikan dan tidak berlangsung di kelas, tetapi juga pengalaman di interaksi di sosial kita. Fenomena dalam kehidupan sehari-hari di sekolah tentang sosialisasi dan penyesuaian diri terlihat saat seseorang siswa memulai baru berkenalan dengan teman-temannya, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan belajar memahami aturan serta kebiasaan yang berlaku. Sambil berinteraksi, ia juga berusaha menyesuaikan diri, misalnya mencari cara belajar yang efektif, meminta bantuan guru saat kesulitan, dan belajar bekerja sama dalam kelompok. Proses ini membuatnya perlahan merasa lebih nyaman, percaya diri, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara positif. Pendidikan dan peranata sosial merupakan dua unsur yang penting yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan adalah proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi diri dan keterampilan dan nilai-nilai sosial yang berlangsung secara formal, non-formal, dan informal. Sementara itu, peranata sosial itu adalah sistem norma dan aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat untuk menciptakan keperaturan pendidikan. Nah, termasuk dalam peranata sosial itu karena memiliki peran untuk membentuk kepribadian dan mentransmisikan nilai budaya dan meningkatkan mobilitas sosial serta mempersiapkan individu untuk menjalankan peran sosial. Melalui pendidikan, nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab diajarkan agar sesuai dengan norma masyarakat. Di lingkungan sekitar, hubungan antara pendidikan dan peranata sosial itu tampak jelas dalam aktivitas sehari-hari seperti di sekolah. Tempat siswa belajar tidak hanya pelajaran akademik tetapi nilai-nilai sosial seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Misalnya saat siswa datang tepat waktu, mengenakan seragam rapih, dan mengikuti aturan sekolah, itu mencerminkan bagaimana pendidikan membentuk perilaku norma-norma masyarakat. Dan kegiatan sekolah juga menunjukkan peran keluarga sebagai bagian dari peranata sosial yang memperkuat proses pendidikan. Contoh nyata di lingkungan sekitar tentang hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial. Misalnya, seorang anak dari keluarga sederhana bekerja keras, mendapatkan beasiswa, dan lulus dari universitas ternama. Setelah itu, ia mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai bank atau guru yang
tentu saja memiliki pendapatan yang status sosial yang lebih tinggi dibandingkan keluarganya. Perubahan ini menunjukkan adanya mobilitas sosial ke atas yang terjadi karena peran penting dalam pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong perubahan sosial karena mampu membentuk pola pikir, nilai, dan sikap individu dalam masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang dapat memahami realitas sosial, menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan, serta mendorong terciptanya keadilan dan kemajuan bersama. Dengan kata lain, pendidikan bukan hanya sarana memperoleh ilmu, tetapi jembatan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar, inklusif, dan menghadapi perubahan. Contoh nyata di lingkungan sekitar tentang mengenai fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dan perubahan sosial yaitu contohnya di kampung saya, seperti anak-anak yang putus sekolah karena dianggap lebih baik bekerja membantu orang tua. Sedangkan sekarang itu setelah ada program beasiswa dan sosialisasi pentingnya pendidikan, banyak anak-anak yang kembali bersekolah dan bercita-cita tinggi. Ini dapat menunjukkan perubahan sosial yang dipicu oleh pendidikan. Baik, contoh nyata fenomena antropologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari adalah perbedaan cara belajar di desa dan di kota. Nah, misalnya di desa itu siswa cenderung lebih belajar melalui pendekatan sederhana dengan mengandalkan pengalaman-pengalaman langsung dari alam atau orang tua. Nah, sedangkan di kota itu lebih banyak menggunakan teknologi dan metode modern. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana budaya dan lingkungan memengaruhi proses pendidikan yang menjadi bagian dari ruang lingkup antropologi pendidikan. Pendidikan dan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari seperti di sekolah, pelajaran bahasa daerah itu diajarkan untuk melestarikan budaya lokal. Siswa belajar dengan melalui tradisi daerah agar tidak hilang, sekaligus mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagaimana pendidikan membantu menjaga dan meneruskan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Diterapkan budaya-budaya belajar oleh siswa seperti siswa belajar bersama di perpustakaan, sepulang sekolah, atau rutin membaca di rumah setiap malam. Ini menunjukkan budaya belajar yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyata di sekitar kita adalah ketika anak-anak belajar bahasa dan adat istiadat dari kedua orang tua mereka dan guru mereka di sekolah. Misalnya di beberapa daerah sekolah itu mengajarkan tentang tarian tradisional atau cerita rakyat sebagai bagian dari pelajaran. Nah, dengan begitu anak-anak akan tidak hanya mendapatkan pendidikan yang formal, tapi juga mendapatkan ikut melestarikan budaya yang ada di lingkungan mereka melalui pembelajaran sehari-hari. Contoh nyatanya yaitu di sekolah, siswa dari berbagai suku belajar bersama dan merayakan hari besar agama. Masing-masing guru mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan sehingga tercipta suasana toleransi dan kebersamaan. Itulah tadi pemaparan materi dari sosioantropologi pendidikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.